Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berdiri saya di sini. Sebelum saya memperkenalkan apa yang ingin saya bahas, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama Ana adalah Syafika dan Ana termasuk mahasiswi dari Ma'had Ali Rayatul Quran. Dan Ana, berdirinya Ana di sini ingin membahas salah satu surat yang berada di Al-Quran Karim, Al-Quranul Azim, karena seorang pelajar yang sudah memiliki ilmu haruslah kita mengajarkannya kepada orang lain agar orang tersebut mendapatkan ilmu. Seperti Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pelajaran ini yaitu namanya pelajaran Tuhfatul Atfal, yang termasuk salah satu pelajaran yang ada di kampus Ana, yang dibimbing oleh dosen Ustadz Muhammad Nurman Ardiansyah di MPD. Tuhfatul Atfal. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, saya ingin membahas siapa penulis Tuhfatul Atfal. Ya, Tuhfatul Atfal ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri, yang semoga beliau selalu dilimpahkan rahmatnya kepada beliau dan selalu diberikan pertolongan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran Tuhfatul Atfal adalah pelajaran yang penting karena membaca Al-Quran tidak seperti kita membaca kitab-kitab yang lain. Membaca Al-Quran harus memakai sesuai tuntunan Nabi SAW yang diajarkan oleh sahabatnya, lalu diajarkan turun-temurun hingga sampai ke kita. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita mulai. Sebelum Ana memulai mengajar, Ana akan membacakan dulu surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kita mulailah dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul silakan disimak sambil dibuka Al-Qur'annya. Qul ya artinya ya ini adalah mad tabi'i apabila bertemu dengan hamzah. Jadi dia digabungkan dalam satu kata, artinya mad wajib muttasil. Nah, kenapa bisa dibilang mad wajib muttasil? Karena apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, nah itulah disebut mad wajib muttasil. Apa dalilnya? Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dhabi muttasilin yu'ada. Nah, tuh. Yang langsung kita lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-ka, alif lam, al-ka bertemu dengan kaf. Maka ini termasuk idhar qamariyah atau al-qamariyah. Pengertiannya, apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf al-qamariyah, maka ia dibaca dengan jelas. Apa dalil yang menyebutkan? Yaitu wallamal ula sammiha qamariyah, wallamal ukhra sammiha syamsiyah. Maka dalil hurufnya yaitu yang bisa dikatakan dia adalah al-qamariyah.
qabla arba'i ma'asyratin khudh imahu min abghi hajjaka wa khaf'aki mahu. Ya, lanjut. Al-kafirun itu mad tabi'i akan tapi jika dia di akhir kata atau waqaf maka ia disebut dengan mad arid lis sukun. Lanjut ke ayat kedua. La a'budu ma la a'. Nah, tadi mad wajib mutasil karena dia bertemu dalam satu kata, sedangkan la satu kata, a'budu satu kata digabungkan artinya mad jaiz munfasil. Artinya pengertiannya apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, itulah yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Apa dalil yang menyebutkan? Kita dari Tuhfatul Atfal, yaitu wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikil madin wa hadzal munfasil. Dibaca dengan 4 sampai 5 harakat saja. Oke, kita lanjut. Ta'budun sama mad arid bersukun. Kita lanjut lagi. Wala tidak dalam satu kata, sama seperti yang tadi yaitu mad jaiz munfasil. Lanjut. Atum. Nun sukun bertemu dengan ta. Apabila nun sukun bertemu dengan ta, maka ia disamarkan dengan dengung. Berarti di sini adalah hukum bacaan ikhfa hakiki. Yang menyebutkan dalilnya dia adalah ikhfa hakiki ialah warabiul ikhfa'u 'inda al-fadili min qabla min al-hurufi wajibun lil fadili. Apa dalil hurufnya? Sibzatana kam jada syakhsin qarisama dum tayyiban dafi tuqanda zaliman. Oke, lanjut. Abidu biduna. Di situ abidu ada waw ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Artinya mad tabi'i. Apabila mad tabi'i bertemu dengan alif, apabila fathah bertemu dengan alif, waw sukun bertemu dengan alif, ya sukun fathah bertemu dengan alif, waw sukun bertemu dengan dhammah, ya dhammah bertemu dengan waw sukun, kasrah bertemu dengan ya sukun, maka itu adalah mad tabi'i. Apa dalil yang menyebutkan wal madhu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Apa syaratnya? Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzil wahyin wa hiya fi muhiha wal kasru qabla ya wa qabla wawi dham syartun wa fathun qabla alfin multazam. Oke, kita lanjut lagi. Afwan anak bisa lama-lama karena RAM-nya kecil. Karena dia HP tidak bisa lama-lama. Abiduna ma'abud. Sama seperti tadi mad jaiz munfasil yang sudah Anda jelaskan. Lanjut. Wala sama juga mad jaiz munfasil di sini di surat Al-Kafirun ini banyak tentang mad jaiz munfasilnya. Lalu mad tabi'i sama juga seperti yang tadi. Bidumma di situ ada tanwin bertemu dengan mim. Nah, itu adalah hukum idgham bil gunnah. Pengertiannya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, nun, ya, waw, maka ia dibaca dengan dimasukkan ke dalam huruf tersebut dengan gunnah. Nah, lanjut. Abidum abadtum dan ada dal sukun dan ta bertemu dalam satu kata, maka ia disebut dengan idgham mutajanisain. Pertemuan ini dia sama makhraj tapi berbeda sifatnya. Apa dalil yang menyebutkan di dalam Tuhfatul Atfal? Bil mutajanisaini summa insakan awal kulli fasaghira samiyan. Lanjut. Wala antum nun sukun bertemu dengan ta, berarti dia adalah pembacaan ikhfa hakiki. Apabila
nun sukun. Pengertiannya apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki, nanti kita akan sebutkan, maka ia dibaca dengan maka disamarkan dengan dengung. Jadi bacanya wala antum abi. Nah, disamarkan tapi dengan dengung. Lalu apa dalil yang menyebutkan warabiul ikhfa'u innal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Dalil hurufnya apa? Sifza sana kam jada syakhsun kadisama dum tayyiban zirfi tukan da'zalima. Langsung lakum di. Nah, di situ langsung kita ke ayat selanjutnya. Kita masih di ayat 5. Wala antum ini adalah idhar syafawi. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka ia termasuk dalam idhar syafawi yang dibaca mimnya dengan jelas. Apa dalilnya? Wa thalithul idharu fil baqiyah min ahrufi wa sammiha syafiyah. Lanjut abiduna ma a'bud. Tadi udah sebutkan karena ayat kelima sama seperti dengan ayat ketiga ya. Lakum di sama juga seperti idhar syafawi di nukum matabi'i. Dalilnya apa? Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awwalan tabi'iyyan lahu waliyadin. Nah, itu adalah mad alif sukun. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.